Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Riasa TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam acara Pokari Podcast Riasa TV. Beberapa waktu yang lalu Indonesia di Piala AFF kalah dari Thailand. Nah, saat ini kita kedatangan bintang tamu narasumber langsung dari Thailand. Kita sambut Saudara Hafiz. Mas Hafiz sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita ngobrol santai aja Mas Hafiz ya. Oke, siap. Nama lengkap? Nama lengkap saya Mahafifuddin Merasa. Mahafifuddin Merasa. Merasa. Ya. Oh, Hafiz itu? Hafiz itu nama gelar. Oh, nama gelar. Iya. Tapi panggilannya Hafiz malah ya. Iya, namanya Hafiz. Mahafifuddin, tapi di sini udah biasa dipanggil Hafiz gitu ya. Iya, dan teman-teman di kelas juga panggilnya Hafiz. Nah. Iya. Ini di Indonesia udah berapa lama nih? Mas? Saya manggilnya Mas aja ya. Iya, iya. Karena kan sapaan Indonesia ya. Ya. Saya ke Indonesia sejak 2016. 2016. Ya, bulan Juni. Juni 2016. Iya. Itu udah 5 tahun, hampir 6 tahun ya. Iya, hampir 6 Jalan tahun. 6 tahun. Oke. Asli kelahiran Thailand ya. Kelahiran Thailand. Lahir tahun berapa, Mas? Saya lahir tahun 1996. 1996. Ya. Bahasa Indonesianya pun belum begitu lancar ya. Iya. masih kecampur-campur sama sawah dekapnya ke Thailand. Ceritanya bisa sampai ke Indonesia tuh gimana? Kok bisa sampai 2016 kok bisa di Indonesia? Gimana sih? Jadi gini. Dulu waktu di pesantren saya juga sekolahnya di pesantren ya. Nah, di situ Pesantren mana? pesantren di Thailand. Di Thailand. Pesantren apa namanya tuh? Namanya pesantren At-Tazkiyah Ad-Diniyah. At-Tazkiyah Ad-Diniyah. Ya. Oke. Dari kelas? Di pesantren itu dari kelas berapa? Dari kelas SMP sampai SMA. Oh, sampai SMA. Iya. Oke. Nah, terus? Nah, dari situ apabila saya mau lulus SMA, nah ada rekomendasi dari ustaz saya bahwa nanya saya gitu kan. Bahwa Afi mau belajar luar negeri juga, mau belajar di luar negeri juga enggak gitu. Nah, terus saya bilang, dulu saya juga pikir itu Kak. Yeah. Ya, itu gimana ya? Terus sempat bicara sama orang tua juga. Nah, Kak, saya bilang di pesantren ada tawarin dari ustadz bahwa mau belajar dari Tawaran dari ustadz. Tawaran dari ustadz bahwa mau belajar di luar negeri juga, tapi gitu. Saya bilang ke orang tua saya, terus orang tua saya terserah saya gitu kan. Ya udah coba aja cari pengalaman baru gitu saya. Berarti oke tuh, setuju. Ya, nah, akhirnya gimana sampai ke Indonesia? Tawarannya kok ke Indonesia gitu kan? Enggak ke. Kira-kira luar negeri kan banyak tuh, ada Sudan, Mesir, Saudi. Iya, dulu saya dapat tawaran 2 negeri, yaitu dari Pakistan sama Indonesia. Nah, terus dari Pakistan nggak jadi. Kenapa? Ya, karena gara-gara teman juga, teman juga. Waktu itu teman saya dia daftar di universitas di Thailand. Terus dia lekat dapat gitu kan, dapat masuk. Jadi dia tuh nggak bisa ke luar negeri. Jadi di Pakistan cancel aja gitu. Cancel aja. Tinggalnya di Indonesia. Lah. Nah, di waktu itu yang Indonesia itu mau 10 orang nih. Dari Thailand? Iya, 10 orang. Tapi yang datanya cuma 6 orang doang. Kenapa tuh? Ya sama ya, yang kebanyakan yang nggak mau gitu. Karena mereka nggak bisa jauh dari orang tua mereka mungkin. Belum siap mungkin ya. Iya. Nah, itu kok milihnya di universitas mana di Indonesia nih awalnya? Saya nggak ada milih, saya terserah ustaz saya ikutin ustaz aja. Ustaz yang menentukan. Iya. Oke. Nah, ditentukan di mana sama ustaznya tuh? Ustaz di Jakarta. Jakarta. Ya katanya dulu di Jakarta, mau kuliah di Jakarta. Jakarta. Saya belum tahu Jakarta itu di ibu kota atau gimana. Saat itu belum pernah ke luar negeri malah. Iya. Ya itu tuh, ya udah terserah ustaz aja. Ya, terus ya udah gitu ikutin aja. Terus dibawa ke Indonesia. Ya. Pertama kali ke Jakarta. Jakarta. Di Jakartanya di mana saat itu?
Di Jakarta. Di universitas mana? Enggak, Oh, belum. langsung ke sini. Oh, langsung ke Ya, Cilengsi. Cilengsi, ya. Oke. Berarti memang diarahkannya langsung ke Universitas Cilengsi. STAI Al-Fatah. Iya. Oh, oke. Itu pertama kali di bulan Juni 2016. Iya. Oke. Pertama kali sampai ke Indonesia, apa yang dirasain? Pertama kali ya. Iya. Saya apa? Di atas pesawat tuh saya lihat ke bawah itu aneh gitu kan. Aneh. Nah, Indonesia kayak nggak beda jauh tuh dari rumah saya di Thailand gitu. Ya, ada sawah, ada rumah, di samping sawah itu. Iya, iya. Ya. Kayak perkampungan gitu ya. Iya, apa? Terus turun nyampe di bandara di Soekarno-Hatta. ya Soekarno-Hatta. Nah, waktu itu Ustaz Ang yang jemput saya itu. Nah, di situ pertama kali yang saya rasa coba makanan Indonesia itu nasi Padang. Nasi Padang. Ya, itu Apa kesan dari nasi Padang pertama kali makan? kesannya pertama kali enak. Dan juga dan juga rasanya sama gitu kan. Sama makanan Thailand gitu. Di Thailand ada juga sejenis nasi Padang gitu, ada juga? Ya, Namanya apa kalau di Thailand? kalau di Thailand panggilnya nasi gulai. Nasi gulai? Iya. Oh. Emang doyan dari Thailand juga ya? Iya. Nasi gulai gitu ya? Karena berarti nggak beda jauh lah ya sama di Thailand. Iya. Kondisi cuacanya, alamnya ya? Iya. Oke. Nah, terus dari jemput bandara langsung menuju ke Cilengsi, ya. Sampai Cilengsi tinggal di mana tuh? Pertama kali tinggal di kosan, di kontrakan. Oh, di kontrakan, langsung di kontrakan ya. Nah, apa yang dirasain tuh? Hari-hari pertama di Cilengsi apa yang dirasain? Oh ya pasti ya kayak kita Asing orang lah, asing ya, rasanya pasti asing. Agak-agak aneh ya. Iya. Pertama kali suasananya gitu, kedudukannya kok beda gitu. Pokoknya rasanya beda gitu kan. Iya, perbedaan apa yang paling dirasa gitu? Misalnya di Thailand misalnya dingin, di sini panas, atau orang-orangnya di sono ramah-ramah, atau di sini sebaliknya gitu, atau gimana? Enggak. Kalau orangnya sama ramah-ramah gitu ya. Tapi yang saya rasanya beda itu di sini banyak itu pengamen. Banyak pengamen. Iya. Ya kalau di Thailand tuh nggak ada. Nggak ada. Pengamen-pengamen yang keliling itu ya? Iya, iya. Oh. Itu saya kaget gitu. Ini apa ini? Tapi kayak mau kiranya orang minta sedekah gitu kan. Kira mau bikin masjid gitu kan. Iya. Terus ada teman bilang ya ini adalah pengamen gitu. Okay. Saat itu di kosan sama siapa tinggalnya? Saya itu anak Thailand semua. Oh, Thailand semua, berapa orang? 6 orang ya? Ya, cewek 2. Tapi ceweknya pisah aja. Pisah kontrakan. Iya. Dari 6 orang. Nah, sampai sekarang ini dari 6 orang itu masih bertahan semua apa? Tinggal berapa orang? Tinggal saya sendiri. Tinggal sendiri ya? Masya Allah. Luar biasa emang. Perjuangan menuntut ilmu itu nggak gampang-gampang juga ya. Harus sabar ya, tekun segala macam. Oke. Terus saya mau nanya nih Mas Hafiz nih ya, motivasinya Mas Hafiz tuh ke Indonesia ini terus sampai dikala teman-teman yang lain sudah pulang ya, sudah nggak di sini lagi lah. Tapi Mas Hafiz sampai sekarang masih di sini, masih bertahan, masih kuliah. Itu motivasi yang membuat seperti itu apa? Motivasi saya ya. Iya. Saya di sini motivasi saya harus bisa pulang dengan berjaya itu, dengan yang orang tua saya harap kepada saya itu. Nah, apabila saya rasa udah lemah, rasa enggak, itu saya ingat masa di rumah gitu. Soalnya orang tua saya bilang kalau kamu mau kuliah di luar negeri kamu harus berserius. Dan itu pesan orang tua yang paling diingat apa tuh ketika merasa udah nggak kuat gitu ya, lemah, tadi udah merasa kangen orang tua lah, kangen rumah gitu kan, pasti kan. Karena kan pertama kali udah ke luar negeri kan, bahkan dari pertama itu sampai ini belum pernah pulang. Belum pernah pulang. Iya. Itu ketika pesan yang disampaikan orang tua yang paling diingat apa sih?
eh, pesan orang tua dia, saya ingat bahwa kamu harus pulang dengan bisa lebih dari orang yang duduk di kampung kamu gitu. Maksudnya lebihnya di ilmu gitu kan. Soalnya kamu penuntut ilmu gitu. Ya, soalnya di desa di rumah saya itu banyak kan pemuda-pemuda itu nggak kuliah gitu, nggak belajar. Nah itu jadi banyak kan rusak. Nah, jadi gitu. Jadi orang tua saya, kamu harus jangan sampai jadi kayak mereka gitu. Ya. Jadi lebih baik lah ya. Dan juga motivasi saya di sini, saya sebagai penuntut ilmu nih, saya mau apabila saya pulang ke rumah saya mau bangun mereka itu menjadi yang lebih bagus gitu. Generasi muda di sana. Ya. Itu motivasinya ya. Ya. Makanya sampai sekarang punya semangat kuat ya. Nah ini selain itu paling kalau kangen sama orang tua teleponan. Iya, telepon video call. Itu hal yang paling bikin kangen pulang tuh apa sih? Pasti kan kangen dong suasana rumah, keluarga, orang tua. Iya. Yang paling bikin pengen pulang banget itu. Pasti kan ada ngerasain ya. Iya. Apa tuh hal apa yang paling bikin? Waktu sakit. Nah itu sakit terus. Biasanya diurusin sama ibu. Iya, sama ibu mah kita. Gitu di sini kan harus kita sendiri mandiri gitu. Harus ya itu sakit terus waktu nggak apa-apa, nangis aja. Nangis aja waktu kalau hujan gitu suka kangen rumah juga. Kangen rumah ya. Aneh. Kenapa? Apa sering main hujan-hujanan di sana? Enggak. Jadi kalau hujan itu jadi kangen rumah ya. Kalau di rumah kalau hujan-hujan nih ada tolong-tolong orang tua gitu kan. Kalau nggak ada makan juga kan ada tanam-tanaman kayak ubi gitu. Oh, ambil di kebun ya? Iya, di kebun. Ambil di sini, aduh. Nggak punya kebun. Nah, dan juga hari Lebaran, aduh. Suasana bareng sama keluarga. Iya. Tapi di sini ternyata sendiri sama teman-teman lah ya paling. Iya, soalnya kalau di sini kan kalau hari Lebaran teman-temannya pada pulang semua aja gitu. Nah, saat teman-teman pulang Mas Hafiz sendiri berarti? Sendiri. Itu sendiri tuh kalau pas lagi suasana kayak gitu kemana? Pasti kan kangen rumah, mau sama temen-temennya nggak ada. Iya. Itu kemana tuh? Biasa tidur. Tidur aja. Tidur. Ya itu. Nikmatin kesendirian dengan istirahat gitu. Oke. Pernah nggak sih sampai nangis? Pernah Kak. Pernah. Ya nangis. Ya mungkin nggak ada yang tahu gitu kan, lagi sendiri di kamar, kangen rumah kan orang tua terus nangis. Pernah nggak? Pernah. Itu kenapa nangisnya tuh? Karena saat itu kenapa? Yang dirasain? Gini. Waktu itu masalah kuliah. Saya kuliahnya nggak paham gitu. Nah itu mau bikin saya nangis itu. Jadi masuk kelas itu Ustaz ngobrol-ngobrol jelasnya, saya nggak bisa tangkap kata-kata Ustaz. Ini saya lagi ngomong apa ini? Itu saya nangis. Enggak saya doang Kak yang nangis. Teman-teman saya yang cewek juga nangis juga mereka. Itu. Karena nggak paham apa yang disampaikan. Iya. Karena bahasanya atau karena memang pelajarannya? Karena bahasanya. Oh, saat itu bahasanya belum bisa dimengerti. Iya. Pakai bahasa apa itu? Indonesia? Bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau pakai bahasa Arab atau Inggris bisa dipahami nggak? Kalau bahasa Arab enggak juga. Kalau bahasa Inggris dikit-dikit gitu. Ya. Lebih mudah bahasa Inggris dipahami saat itu ya. Iya. Tapi sekarang udah lancar dong bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah dikit-dikit. Kalau dosen menerangkan pakai bahasa Indonesia udah bisa ya. Iya, sekarang. Ya. Oke. Sekarang udah semester berapa sih? Udah semester berapa ya? Semester 10. Sampai lupa ya. Semester 10 ya. 10. Semester 10 berarti udah berapa sampai S1 ya? Iya, S1. S1 berarti berapa lama lagi? Target saya udah akhir ini, udah lagi nyusun skripsi ya? Iya. Oke. Target jangka pendek setelah skripsi selesai mau ngapain? Ya, saya mau apa? Pertama kali apa mau pulang dulu atau nanti mau bagaimana gitu?
mau jalan-jalan dulu, mau Jalan-jalan. keliling Indonesia dulu. Oh, keliling Iya. Indonesia. Soalnya kalau langsung pulang terus nggak tahu kapan Balik lagi. Iya, Balik lagi belum tentu ya. Iya, balik lagi belum tentu. Daerah di Indonesia yang pengen banget dikunjungin daerah mana? Daerah Jawa Timur, Jawa Timur, ya. Surabaya. Surabaya, Malang gitu. Kenapa Bang ke Jawa Timur? Karena saya ada teman-teman juga Kak yang Oh. kuliah di sana. Oh, teman dari Thailand. Ya. Kuliah di sana. Oh, ada ya. Ada. Nah, terus mereka sering memberi ngajak gitu kan, terus ngajak main tempat mereka di sana. Nah, kata mereka di sana tempat banyak wisata, tempat-tempat wisata gitu, kayak Bromo, Gunung Bromo, Romo. terus apa Gunung Kawijen gitu kan. Nggak pengen ke tempat wisata kayak Bali. Ya itu pingin juga itu. Apa Ya, namanya Raja Ampat gitu. Iya. Pengen juga. Iya. Itu target awal nanti setelah lulus Iya. pengen keliling Indonesia. Keliling Indonesia, insyaallah. Nah, selama kuliah ini belum pernah kemana-mana? Pernah ke Jogja. Oh, ke Jogja udah pernah. Iya. Oke. Paling jauh ke Jogja Ya. sampai saat ini ya, Ya. di Indonesia. Oke, terus setelah keliling Indonesia, Ya. rencananya mau kemana? Mau pulang. Mau pulang dulu. Pulang. Barulah nanti menerapkan ilmunya di sana kali ya. Iya, iya. Oke. Thailand kan nih, kita ngomong-ngomong Thailand ya. Iya. Banyak apa namanya bakat-bakat pemain bola nih. Mas Hafiz hobi main bola juga nggak? Iya. Hobi ya. Hobi. main bola. Dari pemain Thailand nih, kemarin kan Indonesia kalah nih. Kita ngomong bola nih sekarang nih. Ya kan? Udah jelas pasti dukung Thailand dong ya. Iya. Karena negara kelahiran ya kan. Iya. Nah, yang dirasain apa tuh saat nonton bareng? Dikala yang lain dukung Indonesia semua, ente dukung Thailand sendiri. Apa yang dirasain? Rasanya takut. Takut ya? Soalnya saya di tengah-tengah orang supporter Indonesia semua. Jadi kalau Thailand kalah ya wajar, nggak apa-apa gitu kan. Selama saya takutnya Indonesia kalah, terus orangnya nggak puas gitu kan. Jadi bulan-bulanan gitu ya. Jadi sasaran. Tapi enggak kan? Enggak. Nah kan kemarin lumayan kalahnya telak juga. Iya. Leg pertama sampai 4-1 sampai 4-0 ya. Iya, 4-0. Nah, kalau di Thailand sendiri kan di Indonesia ini supporternya cukup fanatik ya sama bola tuh. Ya sampai kadang-kadang ada kerusuhan kan seringnya. Di Thailand seperti itu nggak sih? Kalau ada pertandingan bola tuh sesama klub? Ada. Thailand kan, tapi sistem Thailand sekarang Liga Thailand sekarang udah berubah. Juga kalau kayak dulu kayak Indonesia ya, Fanatik. Iya, fanatik itu. Gampang ada kerusuhan. Iya. Lalu sekarang Thailand ya terkenal Liga nomor 1 di Asia Tenggara ya. Ya. Jadi di Thailand itu Liga bagus terbaik ya, ya. Liga terbaik di Asia Tenggara. Ya, sekarang. Nah, itulah makanya timnasnya pun jadi akhirnya meningkat ya. Iya. Jadi timnas yang terbaik di Asia Tenggara ya. Iya. Nah, ini dari pemain Thailand segitu banyak ya. Pemain favoritnya siapa? Pemain Thailand. Iya, Ya, Thailand. Itu Cenatip. Cenatip Songkrasin. Ya. Nomor punggung berapa? 18. 18. Iya. Itu yang dijuluki Messi-nya Thailand ya. Iya, guys. Mainnya di Liga mana? Jepang. Liga Jepang ya. Nah, ini kan kalau di Indonesia kan ada yel-yel khusus tuh buat dukung supporter Indonesia kan. Iya. Yo, ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Nah, kalau Thailand yel-yel untuk mendukung timnasnya gimana? Kalau Thailand, kalau lagu kayak kakak nyanyi tadi, kayak saya gak hafal ya, tapi saya hafal ya. Thailandnya Thailand susu, Thailand susu gitu aja ya saya. Thailand susu itu apa artinya? Susu itu semangat. Oh, semangat Thailand gitu. Ya. Jadi, tapi ada juga lagu-lagu ininya. Iya, ada. Ya. Tapi saya gak hafal itu. Karena bukan supporter fanatiknya. Iya. Oke, terus harapan Mas Hafiz nih untuk apa namanya, kan setelah sekian lama hampir 6 tahun ya di Indonesia, harapan Mas Hafiz sendiri untuk warga masyarakat Indonesia berkaitan dengan sepak bola Indonesia lah, itu seperti apa? Ngelihat perbedaan di Thailand seperti ini, liganya di Indonesia seperti ini, punya pandangan harapan seperti apa sih buat
di sepak bola Indonesia? Ada. Mungkin pandangan harusnya begini gitu, biar timnasnya maju gitu. Ya. Apa ini kan buat ini aja, namanya masukan. Kalau saya ya kayak saya kayak kakak bilang tadi bahwa supporter Indonesia itu terlalu fanatik. Ya, fanatik sama pemain gitu kan. Ya, Indonesia sih sepak bolanya bagus kan, bagus asli. Apalagi timnas sekarang yang dapat Sintayong jadi pelatihnya itu bagus banget. Yang nggak bagus manajemennya. Ya. Terus yang nggak bagus apanya? Harusnya gimana gitu kan, pemain bakat pemain timnas kan yang pemain muda nih banyak nih kan, bagus lah, Witan Sulaiman, Egy kan. Pelatihnya juga udah oke lah, ada mumpuni kan, salah satu pelatih Piala Dunia pada saat Korea, melatih Korea saat itu kan. Bahkan sempat ngalahin Jerman kan 2-0. Nah, terus maksudnya pandangan dari Mas Abin sebagai orang Thailand, mungkin kan udah tahu kultur sepak bola di Thailand kan, sepak bola ini seperti ini gitu. Nah di Indonesia seperti ini nih yang kita sudah pernah sama-sama tahu kan. Nah Mas Abin punya saran apa sih harusnya buat ini pandangan supporter aja gitu, pengamat sepak bola kecil-kecilan. Apa ya? Ya atau mungkin liganya diperbaiki peraturannya atau apa gitu, berkaca dari Thailand. Kalau berkaca dari Thailand wajar dong, karena kan kemarin dia untuk di Asia Tenggara lah, Thailand kan sekarang nomor 1 lah, ya, semenjak juara AFF gitu. Kalau untuk berkaca ke dunia ya tentu kita banyak kan, bisa ke Eropa, bisa ke Amerika Latin segala macam. Tapi kalau di Thailand sendiri bibit-bibit pemain muda itu ada nggak sih? Misalnya sekolah-sekolah bola mulai dari ada banyak ya, banyak sekali. Ada di daerah saya ada teman saya juga jadi pemain bola ya. Terus yang timnas kemarin juga itu ada orang sekitar daerah saya di Patani itu ada, namanya Supacai ya, bukan Supacuk, Supacai. Temannya Supacok ya? Ya, temannya Supacok. Ya, mereka itu satu klub. Satu klub. Itu dari daerah apa? Patani itu tempatnya yang, itu ya? Ya, Supacai. Ya, salah satu kebanggaan ya. Oke deh. Mas Hafiz, ini terakhir nih, mungkin ente kan salah satu anak muda yang merantau ke negeri orang untuk menuntut ilmu, ya kan? Mulai dari lulus SMA kan ya? Iya. Nah ini punya pesan-pesan apa buat anak-anak muda yang ya nggak cuma di Thailand ya, di Indonesia juga? Pesan-pesan apa yang tadi kan cita-citanya kan mau memperbaiki anak-anak muda yang dari sekitaran wilayah Patani kan? Nah, punya pesan-pesan apa dari Mas Hafiz sendiri nih buat anak muda? Anak muda ya? Iya, silakan. Ya, bagi anak muda ya kan yang punya kesempatan bisa kuliah atau bisa belajar, ya jangan disia-siakan itu kesempatan itu. Soalnya kesempatan yang mau datang ke kita tuh bukan mudah gitu. Nggak 2 kali kesempatannya. Ya. Jadi bagi anak-anak muda ya kalau ada kesempatan bisa kuliah ya kuliah aja. Bisa belajar aja gitu. Soalnya ilmu itu kan bisa pakai sampai mati gitu kan. Sampai kita di dalam kubur juga bisa pakai. Ilmu yang bermanfaat maksudnya. Iya, jadi amal jariah aja. Iya. Bermanfaat. Nah, sekarang motivasi seperti itu tapi dengan bahasa Thailand buat teman-teman ente di Thailand. Coba ke kamera. Kita juga pengen denger bahasa Thailand ya kan. Silakan. ก็ก่อนอื่นก็จะให้เยาวชนที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วก็ได้การศึกษาก็อย่าให้โอกาสนั้นว่างเปล่านะครับอย่าให้เอาโอกาสนั้นเขาเรียกว่าได้ว่างเปล่าgitu ya. Oke. Artinya kurang lebih sama yang tadi ya. Iya. Oke.
Sawadekap. Sawadekap itu apa? Salam ya? Salam ya. Salam. Kalau kita assalamualaikum kali gitu ya. Iya. Tapi kalau bahasa Thailand kalau ada satu lagi kopkun. Kopkun itu terima kasih. Kopkum. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Kopkum, Oke. Mas Hafiz sudah datang ke sini, ya kan, menyempatkan waktunya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran nih buat anak-anak muda Ya. berani merantau untuk menuntut ilmu. Ya. Ya. Nah sekarang saya minta Mas Hafiz tutup acara pakai bahasa Thailand. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Riasa TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Asal Thailand ya. Iya, bahasa Thailand. ก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้มาพูดคุยกับอุสตัดฟิรมันก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพหน้าโอกาสนี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าบิลลาฮิตตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak.